Ya, shalom teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Badan sehat, ada sukacita. Yes. Ya, mari kita memulai ibadah pada sore hari ini. Kita mulai dengan berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kiranya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yuk. Oke teman-teman, saya ajak bangkit berdiri. Ayo berdiri. Oke, katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Hanya Kau Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Baik teman-teman, saya persilahkan untuk duduk. Oke, mari kita lebih serius lagi, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan itu baik teman-teman. Dia layak dipuji dan disembah. Karena itu marilah kita memuji dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita minta rohnya untuk memenuhi kita masing-masing. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu diberkati di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari teman-teman kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Dia layak, Dia baik. Mari kita sembah teman-teman. Kami sembah-Mu Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Selamanya Engkau mulia, kami sembah-Mu, hanya Kau Tuhan. Kami sembah, haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami telah selesai muji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan dengan hikmat, supaya kami dapat memahami apa yang akan dibahas pada hari ini. Kiranya Engkau juga berkati pembicara, supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik Tuhan, menjadi berkat bagi sekitarnya dan juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, untuk firman-Nya saya serahkan pada Kak Widya. Ya baik, selamat sore, salam sejahtera semua, shalom. Baik yang di rumah Tuhan maupun yang di rumah, saya berharap Anda dalam kondisi baik-baik saja.
dan tetap semangat, tetap sehat dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Ya, sore hari ini kita akan belajar pada sepanjang bulan ini berbicara mengenai a certain faith, tentang iman. Semuanya bicara tentang iman. Ya, saya akan memulainya dari dasar lagi tentang apa yang Tuhan ingin kehendaki untuk anak-anak remaja di usia kalian mengenai iman. Dan mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Kami minta maaf dulu, mungkin ini enggak terlalu sempurna ya. Kita masih butuh banyak perubahan khususnya nanti untuk LCD. Karena ini tadi multimedianya timnya agak sedikit kurang, jadi kalau nanti ada LCD apa barang akan diatur di next minggu yang akan datang. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama. Teman-teman yang telah membuka Alkitabnya masing-masing, baik di gadgetnya maupun yang bawa Alkitab, kita baca sama-sama. Surat 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Baik, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya tiap hari. Pujian terakhir tadi ya sama dengan nats yang kita baca ini. Kita hidup bukan karena melihat, namun percaya gitu ya. Gitu. Nah, karena kita menyandang sebuah status sebutan yang baru setelah kita selamat, setelah kita diselamatkan, setelah kita diberikan pertobatan, bertobat dari kesalahan kita, berbalik dari pelanggaran kita, maka kita disebut sebagai orang percaya. Nah, kata percaya itu dalam bahasa aslinya Yunani itu pistis, itu artinya memang betul-betul menaruh hidup sepenuhnya atas kehendak Tuhan. Jadi percaya itu menaruh hidupnya atas kehendak Tuhan. Contohnya aja, apa sih kehendak Tuhan? Nggak bisa kita tahu. Tapi Tuhan memberikan kehendaknya sebagai contoh Abraham, yang adalah bapak orang percaya, gitu ya kan. Bapak orang percaya, dia diminta untuk apa sih? Keluar dari negerinya. Negerinya ini kayak apa sih? Para penyembah berhala. Dari keluarga yang menyembah berhala, kemudian dia masuk ke tanah yang disebutkan oleh Tuhan, walaupun tidak tahu lokasinya, yang disebut tanah Kanaan itu mana, tapi Abraham taat. Ditambah lagi, dia belum melihat keturunan. Dia nggak punya sama sekali ahli waris. Tapi Abraham tetap taat. Nah, oleh karena itulah iman yang seperti inilah, meskipun dia nggak melihat di depannya itu seperti apa, tetapi dia menjalaninya. Iman yang efektif ini bukan hanya aku percaya, tapi dia aktif menjalaninya. Nah, oleh karena itulah, mari kita belajar. Saya tidak akan belajar mengulang mengenai Abraham, bapak orang percaya itu. Tapi kita mau melihat ada beberapa penghalang yang membuat kita nggak bisa percaya. Ada beberapa penghalang yang membuat kita susah untuk percaya atau melihat dengan iman. Yang pertama adalah hal yang menghalangi untuk melihat dalam iman adalah fakta. Fakta, sebab seringkali kenyataan yang kita lihat dan apa yang Tuhan janjikan nggak sama. Contohnya apa? Aku berjanji akan memberkati engkau. Aku berjanji engkau bukan ekor tapi menjadi kepala. Kenyataannya, Tuhan hari ini kok ya masih susah ya. Kita buka ibadah perdana seperti ini tuh juga was-was ini ya. Was-was gitu ya. Ya kan, rasanya kayak gimana gitu. Ya, pemimpin pujiannya sudah berusaha untuk menaikkan pujian, tapi rasanya juga kok berat. Kita rasanya masih kaku gitu. Apakah kita keenakan selama ini daring di rumah gitu ya. Wah, rasanya kenyataannya sulit ini. Kenyataannya mustahil ini.
Apalagi beberapa tahun yang lalu, teman-teman yang sempat ikut retreat, ya kan, keluar dari kota Madiun itu ke YWI Malang itu. Saya hampir-hampir rasanya juga gak mungkin bikin kayak gini. Bayangkan mengeluarkan Anda dari Madiun keluar ke Batu Malang dengan biaya yang cukup besar. Itu aja ya bukan main pusingnya. Faktanya seperti itu, kenyataannya seperti itu, tapi kebenaran firman Tuhan katakan, kamu harus melihatnya dengan iman. Saya tidak mau mengulang apa itu iman di Ibrani 11 ayat 1. Bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dan apa yang menjadi bukti dari apa yang kita harapkan. Itu sudah ngerti lah. Tapi sekarang kita mau lihat, ada penghalang untuk kita bisa melihat dengan iman. Yang kedua adalah, penghalang berikutnya adalah ketakutan, kecemasan. Orang yang takut, mudah cemas, susah untuk percaya. Contohnya di Alkitab siapa? Petrus. Loh kok Petrus toh? Loh iya, lah waktu dia berangkat, terus Tuhan bilang, berangkatlah dulu menyeberang di Danau Genesaret, aku akan berdoa. Kamu bawa sama teman-temanmu ke sana, aku mau berdoa. Ketika Tuhan berdoa, mereka di tengah-tengah Danau Genesaret ngapain? Mancing? Enggak. Mereka diombang-ambingkan oleh gelombang angin pasang. Dan semua menjadi takut. Tak terkecuali si Pak Petrus ini. Yang notabene adalah nelayan. Tapi dia jadi takut. Sampai-sampai Tuhan datang di atas air, berjalan di atas air. Dia ngomong apa? Itu hantu. Bukan Tuhan, tapi dibalik itu hantu. Nah kalau kamu Tuhan, bisakah aku akan berjalan mendatangi engkau? Silakan. Ketika Tuhan bicara, silakan. Dia turun dari kapal, dia jalan hanya cuma beberapa senti, enggak meter. Dan mulai goyah imannya, dia mulai tenggelam. Ada begitu banyak kecemasan, ketakutan yang hari ini membuat kita bisa menjadi ciut imannya. Saya rasanya juga, waduh, mau maju mundur. Saya berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Karena seperti menteri kita Mendikbud bilang, kalau kita terus-terusan daring, macam mana ini pendidikan kita gitu ya. Saya juga berpikir, wah ini tidak mungkin terus daring terus. Kita harus tatap muka. Ngelihat teman-temannya kanan kiri, waduh yang dulunya kecil sekarang udah tinggi besar gitu ya kan gitu. Yang dulunya masih sekia gitu istilahnya gitu ya. Wah sekarang banyak jerawatnya ini ya kan. Nah kita bisa saling bersosialisasi. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika 1 tahun yang lalu, gitu, nanti tanggal 23-24 Juni itu 1 tahun yang lalu, saya terkena kasus konfirmasi COVID itu juga. Saya tadi berangkat tadi itu juga ada satu hal yang kadang tuh saya trauma loh. Trauma masuk ruangan ini. Ini kan direkam, gak apa-apa, saya mau kesaksian. Saya trauma masuk ruangan ini. Dengan anak-anak, dengan teman-teman, kemudian ini AC, kita kurang ventilasi gitu kan. Tapi saya harap saya berdoa tadi jalan melangkah itu rasanya itu berat. Cemas itu ada. Rasanya trauma itu kayak balik lagi. Saya cerita sama keluarga saya cerita di grup. Rasanya rodok trauma aku gitu ya. Tapi semuanya ini harus dilawan. Saya berjanji sama pengurus vaksinasi kedua, oke lah gitu. Kalau saya nggak apa-apa, saya nggak tepar, saya nggak ngefek samping yang berlebihan. Karena kalau efek samping berlebihan beberapa hari pasti dipastikan ya kena lagi gitu ya kan, infeksi lagi. Tapi puji Tuhan, dari tanggal 24 sampai dengan tanggal ini, vaksin kedua berjalan dengan baik, teman-teman juga sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan kemarin saya swab antigen, karena habis pulang dari luar kota, saya swab antigen lagi, dan puji Tuhan tetap baik. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, semua ini karena kemurahan Tuhan, kadang apa yang kita pikirkan belum tentu terjadi. Kita cemas dulu, kita puyeng dulu, kita trauma dulu dengan apa yang sedang kita hadapi. Tapi firman Tuhan berkata, inilah penghalangnya. Dan ini jangan sampai menjadi penghalang dalam kita beriman kepada Kristus. Ketiga,
Penghalang berikutnya adalah berita negatif. Berita negatif. Contohnya apa sih di Alkitab? Beberapa waktu yang lalu kemarin Bapak Gembala khotbah tentang kuasa. Apa? Kuasa perkataan. Minggu lalu loh, Bapak Gembala sampaikan kuasa perkataan. Beliau menyinggung tentang peristiwa 12 pengintai. Bilangan 13, bilangan 14. Nah mereka diutus 10 orang kembali. Bawa hasil bumi, tapi dia bicara. Mereka bicara apa? Benar negerinya itu bagus. Benar negeri yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu. Tetapi orang-orangnya besar. Orang-orangnya kayak raksasa. Gitu kan. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Hanya ada 2 orang yang berkata, tidak. Kita punya Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Itulah Kaleb dan Yosua. Dari 12, hanya cuma 2 yang berkata positif. 10 orangnya berkata negatif. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, berita negatif kadang bisa melemahkan iman kita juga. Kemarin ini ada JR. Jemaat rumah ini juga kepingin ketemu satu dengan yang lain. JR nyari tempat karena tidak mau di rumah, karena mesti dilarang Pak RT-nya kan. Terus kemudian nyari tempat keluar. Ternyata mau ke Selasar Trembesi, saya nggak mau sebut JR mana. Ke Selasar Trembesi itu. Mereka pulang, mereka bilang apa? Iki kok ora JR, malih horor terus tengking-tengingan setan. Soalnya apa? Gene Widya, dia bilang gitu. Ada yang cerita tempatnya itu horor, dia bilang gitu. Lah di mana jenis Selasar Trembesi itu? Saya juga nggak ngerti, saya nggak pernah kemana-mana. Buri dewe, wes buri sepi, petengan maneh, dia bilang gitu. Ya saya pikir ya ngapain saya bilang gitu. Mau carinya gimana toh? Mau carinya pokoknya tempatnya terbuka, jaraknya juga enak gitu. Oh iya. Belum mulai dari situ baru survei, mereka ada ketakutan. Ketakutannya bukan karena tempatnya, itu baru survei loh ya. Mereka ketakutan, mereka bilang kemarin sama saya, gak jadi wit, gak jadi JR. Nah kenapa? Loh katanya Madiun kena 11.000 orang gitu. 11.000 apa? Kasus konfirmasi. Lawang itu dari kemarin beritanya sudah hoax gitu loh. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kadang kayak gitu membuat orang jadi mundur lagi. Gitu. Tapi kalau berita Kota Kudus itu 929 orang kena, ya itu benar memang. Ya, ada yang kemudian berkata, oh itu hoax gitu. Saya cari sumbernya dan ternyata memang betul. Hari ini Kota Kudus di Jawa Tengah, kenaikan kasus konfirmasinya 30 kali lipat. Tapi hal-hal seperti ini tidak membuat kita jangan sampai kita lemah dalam iman. Saya berkata, virus itu ada. Tapi Anda juga harus bisa berkata dan melihat secara ilmiah bahwa virus ini tidak juga mematikan. Ya kan? Saya memberikan kuasa perkataan bahwa virus ada, tapi virus ini pun, COVID-19 ini pun tidak mematikan. Ada yang berkata, ini mematikan, ini bahaya. Boleh. Gak apa-apa. Tapi kita lihat persentase kesembuhan, ternyata yang sembuh juga lebih banyak daripada yang meninggal. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, saya mau berkata bahwa jangan mengeluarkan berita-berita yang negatif. Bapak Gembala katakan kuasa perkataan kita. Mulut kita ini punya kuasa. Kalau kita berkata aku bisa, semester ini aku berhasil. Aku lulus, semua lulus ya. Yang kelas 12, yang kelas 9 lulus semua. Saya dengar seperti itu. Ada yang tidak lulus? Gak ada. Semester ke depan aku mesti bisa masuk perguruan tinggi yang baik. Semester yang akan datang aku akan bisa masuk kelas sekolah yang baik. Yang kelas 9 mau kelas 10 siapa?
Yang dari kelas 9 naik ke kelas 10 SMA. Oh, Hizkia. Harus ngomong terus perkatakan aku bisa masuk dengan baik. Jangan berkata ya sekolahku pinggiran. Sekolah macam apa ini? Dan akhirnya Anda akan menjalani 3 tahun seperti penjara. Teman-teman dikasih Tuhan, berbicaralah dengan baik dan berkatakanlah perkataan iman. Oleh karena itulah, berjalan dengan percaya bukan berarti jalannya aman. Berjalan dengan percaya bukan berarti jalannya aman. Ada tantangan, tetapi Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Mazmur pasal 23 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Kita akan baca sama-sama. Mazmur pasal 23 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Engkau menyediakan, belum dibuka. Mazmur 23 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah janji gembala kita yang baik. Memang jalannya enggak aman. Tapi Tuhan berjanji akan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Artinya di masa yang sulit pun Tuhan pelihara kita. Oleh karena itu Tuhan ingin mendapatkan iman yang berkualitas di tengah masa sulit hari ini. Mengapa kenyataannya sulit? Tapi kita disuruh melihat dengan iman supaya orang Kristen didapati imannya berkualitas. Imannya punya sebuah nilai yang baik, bukan gampangan. Itu mengapa kita melihat dengan iman di masa yang sukar. Oleh karena itu iman berdiri sendiri tidak ada gunanya. Iman hanya punya kuasa kepada siapa kita beriman. Jadi kalau kita hanya berkata, aku percaya, tapi kalau hanya cuman percaya dan tidak menaruh kepercayaan kepada Kristus Tuhan, sia-sialah iman kita. Oleh karena itulah, hal yang menentukan adalah pertama kita miliknya Tuhan Yesus. Dan kita miliknya, kalau kita miliknya, jangan hanya berkata percaya, tapi mari kita bersandar kepadanya, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kiranya renungan singkat pada sore hari ini menolong kita untuk tidak lagi ragu terhadap apa yang kita imani. Jangan pandang fakta hari ini. Memang faktanya begitu sulit. Apalagi hari ini berita lagi viral, yaitu apa? Pulau Jawa akan diancam dengan bencana alam. Bayangkan tsunami 57 meter. Itu tingginya seberapa ya tsunami itu? Gempa 8,5 skala Richter. Itu hampir seperti Aceh 2004 silam yang lalu. Wah, ngeri banget. Saya kemarin berkunjung ke kota Pacitan ketika lihat pantai Kelayar. Kalau dari tebingnya setinggi begitu, 57 meter itu setinggi apa lagi? Pasti akan tersapu habis itu jalanannya. Tapi kita berdoa. Kalau kita berdoa, tidak ada sesuatu yang mustahil, bukan? Kalau kita berdoa, kita percaya tidak ada sesuatu yang sukar, bukan? Kalau kita terus menanti kepada Tuhan, maka penantian kita tidak pernah dikecewakan. Itu janjinya, bukan? Teruslah berharap, teruslah percaya, karena melihat dengan iman, bukan hanya kita melihat dengan kenyataan, tapi melihat dengan iman, karena Tuhan inginkan Anda, orang percaya, yang berkualitas. Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, sore hari ini kami datang kepadamu dalam beberapa waktu yang singkat. Kami merenungkan bahwa melihat dengan iman adalah sesuatu hal yang sulit.
Namun sesungguhnya bahwa kebenaran firman-Mu menolong kami ya Tuhan, untuk senantiasa bersandar kepadamu lebih dari segalanya. Kami menghilangkan semua traumatis, kami menghilangkan semua berita-berita yang tidak baik. Kami melihat bahwa kenyataannya memang sulit, tapi kami percaya bahwa janji-Mu itu iya dan amin. Dan ketika kami mempercayakan hidup kami kepadamu, kami tahu bahwa ada berkat Allah yang tercurah dalam hidup kami. Terima kasih, berkati teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Seberapa dari kami yang telah menyempatkan waktu kami yang terbaik untuk datang ke rumah Tuhan, kami tahu ini bukanlah sesuatu hal yang sia-sia. Terpujilah nama Tuhan. Kami naikkan syukur doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Berikut pengumuman untuk minggu hari ini. Yang pertama, saya ajak teman-teman untuk tetap setia menghadiri ibadah baik secara online maupun tatap muka. Teman-teman dapat subscribe berlangganan pada channel atau kanal YouTube WCC agar tidak ketinggalan informasi serta dapat mengikuti ibadah siaran ulang yang akan disiarkan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Yang kedua, untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Mei dan Juni dan tidak dapat mengikuti ibadah secara tatap muka, teman-teman dapat mengambil souvenir yang ada di kantor gereja dan juga coklat di toko buku Karmel setiap hari Selasa mulai dari pukul 9:30 pagi sampai 2 siang. Untuk teman-teman yang mengikuti ibadah secara tatap muka, souvenir akan dibagikan saat ibadah. Yang ketiga, saya mengundang teman-teman untuk menyatukan hati agar tetap mengikuti menara doa setiap pukul 7 malam sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Selanjutnya, saya juga mengundang teman-teman untuk tetap setia mengikuti pesan pastoral dari gereja kita. Link akan di-share di grup WCC setiap jam 12 siang. Kemudian untuk persembahan, untuk teman-teman yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat ditransfer ke bendahara kita, Saudari Grace, melalui Bank BRI dan juga OVO, GoPay, ShopeePay, dan Dana. Untuk teman-teman yang sekarang ini menghadiri ibadah secara tatap muka, persembahan akan diadakan di akhir nanti ketika kita mau pulang. Di gerbang depan nanti disediakan kotak persembahan oleh tim screening dari Saudari Grace. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, untuk pengumuman selanjutnya ada satu lagi teman-teman. Untuk ibadah minggu depan akan dilayani oleh Saudara Sofi sebagai WL, Saudara Erik sebagai sebagai singer, kemudian Saudara Denis pemain gitar, Saudari Nela bermain piano, dan Saudara Hodi bermain drum. Untuk asyir sendiri ada David, Adrian, dan saya Kevin. Mungkin ada tambahan dari pengurus? Baik kalau gitu saya serahkan lagi ke WL. Oke, tes. Baik teman-teman, saya mengundang semuanya untuk berdiri. Kita akan mengakhiri serangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang teman-teman, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, turun menaungi kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau
teman-teman kita bersaat teduh sejenak. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat akhir pekan, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman bisa duduk lagi ya, duduk sejenak, nanti keluarnya diatur oleh Asher, diharapkan teman-teman ngikut sama Ashernya. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai